Karena dulu ada satu dosen mata kuliah, dia bilang kayak gini, ada 3 level cari uang. Level pertama adalah lu cari duit. Ini level paling rendah ya. Lu cari duit pakai tenaga. Level kedua yang lebih tinggi adalah lu cari duit pakai otak. Nah, level ketiga yang paling tinggi adalah lu cari duit pakai duit. Itu yang waktu itu aku nggak ngerti maksudnya apa ya. Cari duit pakai duit, ini yang paling kaya. Duit sebenarnya, yang dia maksudkan adalah lebih ke dunia perbankan atau equity berarti. Kita menggunakan modal yang ada untuk kita multiply modal itu. Nah, aku baru ngerti konsep itu ketika masuk di saham. Logikanya gini, ketika kita hilang duit banyak dari sana, harusnya kita juga punya power atau tenaga untuk balik lagi ke situ kan. Alias secara risikonya segitu, gue otomatis secara reward juga bisa segitu dong. Nah, akhirnya sejak waktu aku masuk kerja, aku punya mindset nih, gue hilang duit dari sini sekian, gue bisa balik sekian. Gue nggak mau hilang gitu aja, gue nggak dapet something. Nah ya udah, akhirnya waktu itu ketika kerja berusaha ngirit-ngirit semaksimal mungkin. Ya udah, makan seadanya, bawa bekal tiap hari gitu kan. Duitnya dipakai buat apa? Satu, buat nyisihin buat invest saham lagi, ya kita start lagi mulai dari awal. Kemudian juga aku alokasin buat belajar kelas saham juga, berbagai kelas saham. Fungsinya sebenarnya bukan buat minta stock pick atau apa, tapi lebih ke arah pas covid. Heran ya, orang yang bingung nyari kerjaan pas resign. Pas covid gue mulai resign. Orang lagi butuh kan. Ya jadi waktu itu sampai gue hitung dulu kebutuhan bulanan gue berapa. Gue hitung sampai setahun, tabungan gue cukup atau enggak. Ini penting nih buat teman-teman ekonomis loh. Ya. Sebelum decide buat resign, hitung dulu. Setidaknya jangan loncat terus udah gitu nggak bawa apa-apa gitu. Jadi gue hitung dulu kebutuhan bulanan gue berapa, minimal gue harus bertahan hidup selama setahun. Ya udah, dengan modal tabungan itu aja yang gue punya. Kebetulan waktu itu kan kebutuhan hidup gue masih nggak gede kan. Waktu itu masih maybe sekitar 4 juta lah ya, 2 juta atau malah 3 juta sebulan doang. Karena hidup benar-benar ditekan ya diirit-irit gitu. Kemana-mana naik motor, di temen ngajak makan ke restoran gue bawa bekal gitu kan. Ya udah sampai setahap itu gitu. Jadi udah itu tabung udah ada, gue memutuskan untuk resign, dan udah gue belajar saham lebih detail dan fokus di Cocoton. Karena konteksnya ketika lu kayak semacam ya lu full time lah ya di dunia pasar modal kan ini. Lu kan punya sense yang lebih tajam dibanding yang lain sih. Ya. Sama kayak lu jadi dokter gitu kan, dokter yang 10 tahun sama dokter 30 tahun kan akan beda feel dan sense-nya kan. Nah itu yang gue pikirin pada saat itu. Berapa modal yang lu pakai waktu itu